Masih suasana hari raya nih. Di rumah teman-teman pasti masih banyak kudapan enak, sehat, khas hari raya kan? Unyil juga punya yang enak dan sehat loh. Bisa menjadi bahan pelengkap untuk kudapan khas hari raya. Ini dia yang namanya selai kaya. Buatan pabrik di daerah Kopo, Serang, Banten. Kalian tahu itu apa? Kalian tahu cara membuatnya? Di laptop si Unyil kita bisa mengetahuinya. Laptop si Unyil kita belajar bersama. Yuk kita lihat cara membuatnya. Salah satu bahan untuk membuat selai kaya adalah santan. Pabrik ini membuat sendiri santannya loh. Tentu saja dari daging kelapa tua pilihan. Cuci kelapanya dulu sampai bersih. Wah, canggih nih. Cucinya pakai mesin. Jadi nggak capek deh. Tiap hari pabrik ini butuh 3-4 ton kelapa untuk membuat selai kaya. Oke deh, daging kelapa yang sudah bersih akan diproses sampai menghasilkan santan. Hasilnya seperti ini nih. Selain santan, bahan untuk membuat selai kaya adalah telur ayam, gula, dan pandan. Perpaduan bahan-bahan ini tentu saja kaya gizi. Bagus sekali untuk pertumbuhan teman-teman semua. Yuk, kita ke tahap pencampuran dan pemasakan. Semua bahan sudah siap dimasukkan ke dalam tangki. Pertama, masukkan dulu campuran santan dan gula. Cur. Lalu masukkan telur ayam yang sudah dikocok. Sip deh. Jangan lupa daun pandannya ya. Bisa bikin selai jadi wangi. Masak selama 1 jam dengan suhu 90 derajat Celcius. Satu tangki ini bisa untuk membuat 300 kg selai kaya loh. Wah, banyak juga ya. Nah, setelah 1 jam, selai kaya sudah jadi deh. Warnanya langsung berubah menjadi oranye. Ini berasal dari kuning telurnya. Selai kayanya wangi dan lembut banget loh. Selagi panas siap kita kemas dalam botol kaca deh. Yap, ini yang dinamakan hot filling. Pengemasan saat produk masih panas ini bisa untuk mencegah timbulnya bakteri dalam produk. Cur, masukkan sekitar 170 gram selai kaya ke setiap botol kaca. Setiap menit mesin bisa mengisi selai kaya ke dalam 96 botol kaca. Wih, cepat juga ya. Jangan lupa tutup botolnya. Lagi-lagi dengan mesin otomatis. Pabrik ini sudah ada sejak tahun 1973 atau 43 tahun yang lalu. Dan produk pertamanya adalah selai kaya ini. Mantap! Yuk, susun dalam rak. Siap ke tahap selanjutnya deh. Botol kaca berisi selai kaya ini harus kita bungkus dengan plastik. Tidak hanya di bagian penutupnya saja. Plastik membungkus semua bagian botol. Ini untuk menjaga kualitas produk. Selai kaya buatan pabrik ini sudah dijual ke seluruh Indonesia loh. Bahkan sampai diekspor ke Hong Kong dan Australia. Keren! Untuk menjamin kualitas produk selai kaya ini, harus juga loh melewati pengecekan di laboratorium. Seperti ini nih, sedang mengecek kekentalan dan pH. Mengetahui kekentalan selai kaya ini dibutuhkan agar selai mudah ketika dioles di roti. Yuk, kita buktikan dengan mengolah selai kaya ini menjadi kudapan sehat dan enak. Chef Gori akan membuat banana wheat coklat and Srikaya caramel split puff pastry. Wah, namanya panjang banget ya. Pertama, siapkan puff pastry. Tipiskan, lalu potong seperti ini. Beri irisan pisang di atasnya. Nah, biar tambah enak, olesi selai kaya di atasnya. Mantap nih. Sekarang tutup rapat puff pastry. Kita bisa sesuaikan bentuknya dengan selera kita nih. Sip deh.
Puff pastry siap kita oven deh. Butuh waktu 15 menit sampai matang. Kita bisa hidangkan banana with coklat and Srikaya split puff pastry dengan taburan gula halus di atasnya. Yummy. Enak banget nih. Aduh, berat banget nih kelapa. Pabriknya masih jauh lagi. Istirahat dulu. Capek. Hah? Pak Oga, ngapain Pak berhenti di pinggir jalan? Istirahat, Den. Capek nih. Narik beca. Faktor umur tuh Pak, sudah tua, makanya nggak kuat lagi. Chris, sembarangan nih Den Unyil ngatain Pak Oga tua. Ayo kita balapan. Pak Oga pasti menang. Siapa takut? Let's go. Loh, kok oleng nih? Ya, apes dan Yoga. Den Unyil, Tuh tolong kan, Den. Unyil menang. Unyil buru-buru nih Pak, udah ditunggu POIP di pabrik. Aduh, Unyil kualat nih. Maaf ya Pak. Ayo teman-teman, kita nyemil cookies lezat ini. Dari bentuknya kelihatan unik ya, mirip paha ayam kecil. Kalau teman-teman belum tahu, ini adalah cookies opor ayam loh. Kue opor ayam ini sengaja dibuat sebagai kue dengan sensasi rasa baru. Kalau biasanya kue rasanya manis, kue opor ayam ini rasanya asin dan gurih, mirip dengan opor ayam aslinya. Yuk kita mulai buat kuenya. Proses pertama adalah pembuatan perasa daging ayamnya. Ini dia bahan dasarnya. Ada daging ayam dan bumbu opor ayam yang sudah digiling halus. Potong daging ayam dan cincang sampai halus. Setelah itu panaskan air bening di atas wajan masak. Masukkan bumbu dasar opor ayam ini nih. Campuran bumbu ini mengandung bahan bawang merah, bawang putih, lada, dan berbagai macam rempah lainnya. Kalau sudah, saatnya kita masukkan daging ayam cincangnya. Biar bumbu cepat tercampur, aduk terus bumbu dan dagingnya. Tunggu sampai kadar air dalam bumbu berkurang dan menjadi bubuk seperti ini nih. Oke, daging dan bumbu opornya sudah jadi bentuk bubuk. Yuk, kita lanjut. Sekarang kita masuk ke pembuatan adonan kuenya. Campur bahan margarin sampai mengembang. Kocok-kocok terus. Masukkan telur sebagai bahan tambahannya. Cukup 2 butir saja ya, biar rasa gurihnya tidak terlalu dominan ketika dimakan nanti. Masukkan juga keju yang sudah diparut supaya rasa kuenya semakin mantap. Jangan lupa tepung terigunya ya, agar kuenya bisa terbentuk sempurna. Aduk-aduk terus sampai rata. Sambil menunggu adonannya diaduk, olesi loyang dengan mentega putih. Mantap! Jadi nih adonan kuenya, siap kita bentuk dan masukkan ke oven. Biar bentuknya menarik dan unik, kita bentuk adonan kuenya menjadi bentuk lonjong. Lalu tambahi bagian ujungnya dengan biskuit kering berbentuk stik. Sekilas sih kuenya jadi berbentuk seperti paha ayam ya. Ini untuk menggambarkan kalau kuenya punya rasa dan bahan baku dari ayam. Unyil kayaknya nggak sabar nih mau cicipin rasa lezatnya. Yuk kita olesi adonan kuenya dengan telur kocok supaya tampilan atas kue menjadi mengkilap setelah di oven. Masukkan adonan ke dalam oven dan panggang di suhu 120 derajat Celcius selama kurang lebih 1 jam.
Dan sudah jadi nih. Yuk kita packing ke dalam toples. Buat teman-teman yang mau cicipi kue opor ayam ini, bisa kok beli online. Jadi tinggal pesan dari rumah dan besok harinya dikirim dari Bandung. Kue opor ayam ini dijual dengan harga sekitar Rp20.000 sampai Rp25.000. Aduh, Den Unyil mana sih? Lama amat. Keburu lele nih cookies. Nah, itu dia Pak Oga. Pak Oga. Hup, hup. Iya. Hup. Ya ampun, Den Unyil nggak capek apa mainan skateboard mulu? Hah? Pak Oga udah lapar nih, Den. Maaf Pak. Ya udah, ayo kita makan cookiesnya. Loh, kok jadi begini sih cookiesnya? Aduh. Gak apa-apa, Den. Masih enak kok. Sayang kalau dibuang. Nah, habis ini kita lanjut makan satenya, ya Den ya? Hah? Sate? Sate apaan Pak? Tuh, di atas ada sate nganggur. Gak ada yang makan, Den. Ya elah Pak Oga, gimana sih? Masa gedung sate dimakan? Ada-ada aja nih Pak Oga. Udah. Kalau olahan singkong dan kentang yang ini gak kalah uniknya. Mempunyai perpaduan yang kaya rasa, ditambah dengan teh hijau berbentuk bubuk alias matcha. Nah, buat penggemar teh hijau, boleh mencobanya nih. Olahan cassava dan potato matcha.